Salam sahabat museum, museum di hatiku. Perkenalkan, saya Denta Aditya. Saat ini ada di Museum Sono Budoyo Yogyakarta, di mana Museum Sono Budoyo Yogyakarta sedang ingin mendekatkan dirinya kepada masyarakat, tentunya dalam sebuah pameran bertemakan Jayeng Tilam, yaitu pameran tentang budaya tutur yang ada di Nusantara, terutama di Jawa dan juga Yogyakarta, sebagai pewarisan kebudayaan yang bisa kita saksikan di Museum Sono Budoyo ini. Kita akan berjumpa dengan para kurator yang akan menceritakan tentang Museum Sono Budoyo dan juga pameran kita Jayeng Tilam. Seperti apa? Kita masuk ke dalam. Yuk! Pagi Mbak. Nah, ini adalah ruangan pertama dari pameran Jayeng Tilam yang berada di Museum Sono Budoyo Yogyakarta. Seperti yang kita saksikan, ada beberapa wayang beber yang kemudian dipamerkan di ruangan pertama ini. Di ruangan pertama ini, sahabat Museum Sono Budoyo akan diajak untuk melihat koleksi wayang beber yang menceritakan kisah Panji yang sumbernya berasal dari tradisi tutur masyarakat. Meninjau dari berbagai sumber, tradisi tutur di masyarakat menjadi satu rekaman sejarah sekaligus pewarisan identitas yang tidak bisa dipungkiri. Fenomena inilah yang dibawa dan diceritakan kembali dalam sebuah pameran bertajuk Jayeng Tilam atau Jaya Ing Tilam atau Berjaya di Peraduan. Kita akan masuk ke ruangan yang kedua. Yuk! Di ruang kedua ini, Museum Sono Budoyo hendak menyampaikan cerita tentang rerupa diri yang diwujudkan dengan koleksi topeng Panji. Melalui koleksi topeng ini, perwujudan dari 4 hawa nafsu manusia yang terdapat dalam dirinya mencoba untuk diceritakan dan menjadi bagian dari gugon tuhon masyarakat. Kontestasi batin setiap manusia kerap dipahami sebagai pengaruh dari nafsu dan pamomong yang ada di dalam diri manusia. Cerita inilah yang mencoba dihadirkan sebagai ruh di dalam ruang pamer kedua. Setiap manusia memiliki pamomong yang mengendalikan 4 hawa nafsu berupa alwamah, amarah, supiah, dan mutmainah. Kita sudah sampai di ruangan kedua yang berisi topeng-topeng dari berbagai daerah di Jawa dan juga Bali. Kita masuk ke ruangan yang ketiga. Kita sudah masuk di ruangan yang ketiga, yaitu terkait dengan gondo mayit atau hantu-hantu yang ada di tanah Jawa ataupun Yogyakarta. Di ruang ketiga ini, sahabat Museum Sono Budoyo akan diajak untuk menyaksikan berbagai khasanah setan yang dimiliki oleh orang Jawa. Di dalam ruangan ini, para setan berada dalam kekuasaan Betari Durga yang mendiami dunia bagian bawah setelah dikutuk oleh Betara Guru. Kita masuk ke ruangan yang keempat. Di ruang keempat ini, Museum Sono Budoyo mencoba untuk menghadirkan
cerita tentang kosmologi Sentong Tengah, yakni merupakan sebuah ruangan sakral dalam rumah Jawa. Sentong Tengah merupakan bagian inti dari rumah Jawa yang sering dikaitkan dengan istilah pancer atau pusat. Disinilah masyarakat Jawa diceritakan memuja Dewi Sri sebagai Dewi Kesuburan. Kita sudah masuk di ruangan yang keempat. Kita bertemu dengan tempat tidur yang cukup spesial. Sekarang kita masuk ke ruangan yang kelima. Pada ruang berikutnya, Museum Sono Budoyo mencoba untuk menghadirkan kelisanan tentang sosok ratu yang mendiami pantai selatan. Sosok perempuan yang akrab dalam kebudayaan aristokrat raja-raja Jawa dan kerap dimunculkan dalam penceritaan tari Bedoyo. Perempuan inilah yang kemudian diceritakan menjadi sosok istri dari setiap raja Jawa yang bertahta. Masyarakat Jawa sampai detik ini mewarisi tradisi tutur Ratu Pantai Selatan sebagai bagian dari kekuasaan raja-raja di Keraton Jawa. Tradisi tutur ini pun kerap dimanifestasikan dalam ritual labuhan maupun sedekah laut sebagai upaya menjaga keseimbangan kosmologi alam raya. Yogyakarta juga identik dengan tarian. Seperti yang kita saksikan di belakang, ini adalah manekin dari tari Bedoyo yang berasal dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kita masuk ke ruangan berikutnya. Di ruang ke-6 ini, Museum Sono Budoyo mencoba untuk menyajikan cerita tentang batik, gurat, dan warna. Kedekatan masyarakat Jawa dengan batik mewujud dalam bentuk busana dan pengharapan yang agung. Batik sering pula dikaitkan dengan sebuah doa dan mantra yang ditujukan kepada penggunanya agar mendapat sebuah kebaikan di kemudian hari. Tradisi batik juga sangat erat ada di wilayah Jawa dan juga sekitarnya. Dan ini menjadi salah satu simbol bahasa tidak tulis yang kemudian juga ikut dipamerkan di pameran ini. Kita masuk ke ruangan berikutnya, yuk. Ruang ketujuh dari perjalanan pameran ini menceritakan tentang Astobroto atau 8 ajaran dewa yang didedikasikan kepada para pemimpin. Ruangan ini pula yang kami dedikasikan kepada pengunjung yang merupakan pemimpin setidaknya bagi diri mereka sendiri. Dalam budaya Jawa, kita akan bertemu dengan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa ditemui. Salah satunya adalah pelajaran tentang watak ataupun sifat. Dan di sini ada 8 watak yang kemudian bisa kita pelajari dan kita bisa baca di ruangan ini. Kita masuk ke ruangan berikutnya. Ruang terakhir dari pameran Jayang Tilam ini merupakan ruang mendengar dan bercerita. Pengunjung dapat menikmati sajian podcast dan menonton gelaran wayang beber pada jadwal-jadwal tertentu. Demikian cerita singkat dari perjalanan pameran Jayang Tilam, sastra lisan, dan pembentukan identitas lokal. Kunjungi pameran secara langsung karena Museum Sono Budoyo telah menetapkan protokol kesehatan kepada setiap pengunjung. Dan jangan lewatkan berbagai informasi menarik dari Museum Sono Budoyo melalui sosial media @sonobudoyo.
Sampai bertemu pada sudut kurator berikutnya. Salam budaya, salam sahabat museum, museum di hatiku. Kita sudah sampai di penghujung acara di mana kita sudah jalan-jalan di pameran Jayeng Tilem dan kita sudah melihat bagaimana budaya Jawa ini dituturkan ataupun dipamerkan dalam pameran ini. Nah, kalau Anda ingin menyaksikan ataupun ingin mengikuti terus berita-berita tentang Museum Sono Budoyo, silahkan ikuti Instagramnya di @sonobudoyo dan jangan lupa kita akan ketemu lagi bersama kurator-kurator lainnya. Salam budaya, salam sahabat museum, museum di hatiku.